Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Prabuwanti dari kelas manajemen B dengan NPM 120-20-296. Di sini saya akan menganalisis pertemuan 10. Ibu, mohon maaf sebelumnya saya memakai dua Zoom karena laptop saya mic-nya tidak bisa dan saya memakai dari HP untuk mic-nya. Terima kasih, Bu. Sebelum kita menganalisis, sebaiknya kita mempersiapkan data pertemuan 10. Kita share screen. Dan ini data pertemuan 10. Kita analyze, click regression, linear, dan motivasi dipindahkan ke variabel dependent, kepemimpinan kita pindahkan ke independent. Setelah seperti ini, kita klik OK. Dan ini hasil output dari persamaan 1. Dan kita langsung ke interpretasinya untuk menjelaskan persamaan 1. Model summary berdasarkan hasil analisis persamaan pertama diperoleh bahwa nilai koefisien determinan atau R kuadrat sebesar 0,47 atau 4,7%. Variabel kepemimpinan X1 menerangkan variabel motivasi kerja X2 sebesar 4,7%, sedangkan sisanya 100% dikurang 4,7% sebesar 95,3% diterangkan oleh variabel lain di luar model. Untuk ANOVA, pada tabel di samping adalah ANOVA yang mengarah pada uji F atau uji simulan. Nilai uji F yaitu 0,544, tetapi tidak signifikan karena nilai sig p-value adalah sebesar 0,476 lebih besar 0,05. HAO terdukung, artinya tidak ada berpengaruh simultan dari X1 ke X2. Untuk coefficients, tabel di samping adalah hasil uji T. Berdasarkan hasil uji T, nilai koefisien regresi standardized coefficients pada X1 yaitu sebesar 0,217 dengan sig p-value adalah 0,476 lebih besar 0,05, artinya mendukung H0. Kondisi tersebut menunjukkan tidak terdapat pengaruh dari X1 ke X2. Rumusan masalah poin F yaitu apakah terdapat pengaruh langsung X1 ke X2? Jawabannya adalah tidak ada berpengaruh karena koefisien regresinya tidak signifikan. Dan kita balik lagi untuk persamaan 2. Kita analyze, click regression, linear. Yang dependent kita pindahkan dulu. Yang ini kita pindahkan iklim organisasi ke dependent. Kita pindahkan dulu. Iklim organisasi kita pindahkan ke variabel dependent. Dan kepemimpinan dan motivasi pindahkan ke independen. Setelah seperti ini kita klik OK. Dan keluar untuk persamaan kedua outputnya. Kita jelaskan untuk interpretasinya. Kita balik lagi ke Word.
Persamaan 2, model summary. Berdasarkan hasil analisis, persamaan kedua diperoleh bahwa nilai koefisien determinan atau adjust R kuadrat sebesar 0,977 atau 97,7%, variabel kepemimpinan X1 dan motivasi belajar X2 dapat menerangkan variabel iklim organisasi X3 sebesar 97,7%, sedangkan sisanya 100% dikurang 97,7% sebesar 2,3%, diterangkan oleh variabel lain di luar model. Untuk uji ANOVA, pada tabel di samping adalah hasil ANOVA yang mengarah pada uji F atau uji simultan. Nilai uji F yaitu 259,35 dan signifikan karena nilai p-value adalah sebesar 0,00 lebih kecil 0,05. H1 terdukung. Artinya, terdapat pengaruh simultan motivasi kerja X2 dan kepemimpinan X1 terhadap iklim organisasi X3. Untuk coefficients, tabel di samping adalah uji T pada masing-masing variabel. Pada variabel kepemimpinan X1, nilai koefisien regresi standardized coefficient sebesar plus 0,585 dengan nilai sig p-value 0,0000 lebih kecil 0,05, yang artinya H1 terdukung. Ada berpengaruh positif dan signifikan dari kepemimpinan X1 terhadap iklim organisasi X3. Rumusan masalah poin D terjawab, yaitu terdapat pengaruh langsung dari X1 ke X3. Untuk coefficients, tabel di samping adalah uji T pada masing-masing variabel. Pada variabel motivasi kerja X2, nilai koefisien regresi standardized coefficients sebesar 0,682 dengan nilai sig p-value 0,00 lebih kecil 0,05, yang artinya H1 terdukung. Ada pengaruh positif dan signifikan dari motivasi kerja X2 terhadap iklim organisasi X3. Rumusan masalah poin E terjawab, yaitu terdapat pengaruh langsung dari X2 ke X3. Persamaan struktural pada hasil analisis regresi kedua adalah sebagai berikut. X3 sama dengan 0,341 X1 ditambah 0,309 X2 ditambah 0,541 X3 ditambah, ini hasil untuk persamaan dua interpretasinya. Kita balik lagi untuk output yang ketiga. Kita klik analyze, klik regression lagi, kita klik linear. Setelah seperti ini, seperti biasa, yang dependent iklim organisasi kita pindahkan lagi ke seperti awal, dan untuk independen juga seperti itu. Dan untuk memasukkan ke variabel dependent, kita masukkan kepuasan kerja. Kita pindahkan ke variabel sini, dan dan untuk independen, kita kepemimpinan X1 kita pindahkan ke sini, motivasi X2 kita pindahkan ke sini, iklim organisasi X3 pindahkan ke sini. Setelah itu, setelah seperti ini, kita klik OK. Dan keluarlah hasil dari output persamaan 3. Dan kita untuk menjelaskan ini, kita balik lagi ke Word untuk menjelaskan interpretasi persamaan 3-nya.
bersama 3 untuk model Sumeli, berdasarkan hasil analisis persamaan kedua diperoleh bahwa nilai koefisien determinasi atau Ajus R kuadrat sebesar 0,992 atau 9,2%. Variabel kepemimpinan X1, motivasi belajar X2, dan iklim organisasi X3 terdapat kepuasan kerja X4 sebesar 99,2%. Sedangkan sisanya 100% dikurang 99,2% dan hasilnya sebesar 0,8% diterangkan oleh variabel lain di luar model. Untuk ANOVA, pada tabel di samping adalah hasil ANOVA yang mengarah pada uji F atau uji simultan. Nilai uji F yaitu 500,91 dan signifikan karena nilai sig p-value adalah sebesar 0,000 lebih kecil 0,5 dan H1 terdukung. Artinya terdapat pengaruh simultan kepemimpinan X1, motivasi belajar X2, dan iklim organisasi X3 terhadap kepuasan kerja X4. Untuk koefisien tabel di samping adalah uji T pada masing-masing variabel. Pada variabel kepemimpinan X1, nilai koefisien regresi sebesar 0,314 dengan nilai signifikan p-value 0,021 lebih kecil 0,05 yang artinya H1 terdukung. Ada pengaruh positif dan signifikan dari kepemimpinan X1 terhadap kepuasan kerja X4. Rumusan masalah poin A terjawab, yaitu terdapat pengaruh langsung dari X1 ke X4. Untuk koefisien, tabel di samping pada uji T pada masing-masing variabel, pada variabel motivasi kerja X2, nilai koefisien regresi sebesar 0,309 dengan nilai sig p-value 0,042 lebih kecil 0,05. Yang artinya H1 terdukung, ada pengaruh positif dan signifikan dari motivasi kerja X2 terhadap kepuasan X4. Rumusan masalah poin B terjawab, yaitu terdapat pengaruh langsung dari X2 ke X4. Koefisien tabel di samping adalah uji T pada masing-masing variabel. Pada variabel iklim organisasi X3, nilai koefisien sebesar 0,514 dengan nilai signifikan p-value 0,022 lebih kecil 0,05 yang artinya H1 terdukung. Ada pengaruh positif dan signifikan dari iklim organisasi X3 terdapat terhadap kepuasan kerja X4. Rumusan masalah poin C terjawab, yaitu terdapat pengaruh langsung dari X3 ke X4. Persamaan struktural pada hasil analisis regresi kedua adalah sebagai berikut. Ini sebagai berikut. Pengaruh tidak langsung, pengaruh di mana variabel bebas mempengaruhi variabel terikat melalui variabel lain atau variabel intervening. Rumusan masalah yang belum terjawab, apakah terdapat pengaruh tidak langsung X1 ke X4 melalui X3? Jawabannya nilai koefisien pengaruh tidak langsung adalah hasil kali koefisien P31 sama dengan 0,585 dan P43 sama dengan 0,514 yaitu 0,584 dikali 0,514 hasilnya 0,300. Dan ini juga hasilnya. Rumusan masalah yang belum terjawab, apakah terdapat pengaruh tidak langsung X2 ke X4 melalui X3? Hasilnya, nilai koefisien berpengaruh tidak langsung adalah hasil dari koefisien P32 sama dengan 0,6882 dan P43 sama dengan
514 yaitu 0,682 dikali 0,514 yang hasilnya 0,350. Sekian penjelasan analisis pertemuan 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.